Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Istihana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Observasi Sekolah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mepa Sari Nur Khotifah dengan NPM 2011010092 kelas PAI C semester 6. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan dari hasil observasi sekolah di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Pengamatan yang pertama yaitu pengamatan kultur sekolah. Dalam pengamatan kultur sekolah ini terdapat 17 poin yang diamati. Yang pertama yaitu program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Program 5S ini sudah dilaksanakan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Baik itu sesama guru, guru dengan siswa, sesama siswa, bahkan semua staf yang bekerja di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung sudah menerapkan program 5S ini. Yang kedua yaitu program Jumat Bersih. Program Jumat Bersih ini tidak dilaksanakan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, dikarenakan sudah ada petugas kebersihan yang membersihkan seluruh ruangan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, sehingga siswa tidak perlu lagi membersihkannya. Yang ketiga yaitu upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan pada pagi hari setiap hari Senin. Yang keempat, upacara hari besar lainnya. Upacara hari besar seperti 17 Agustus dan lain sebagainya dilaksanakan serentak Yayasan Al-Azhar seluruh Bandar Lampung. Yang kelima, program tahfiz. Program tahfiz ini sudah dilaksanakan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Seluruh siswa wajib menghafalkan juz 28, 29, dan 30. Setelah hafal semua, mereka akan wisuda tahfiz. Yang keenam yaitu program kegiatan pembiasaan. Poin A mengenai kegiatan pelaksanaan ibadah bersama. Kegiatan pelaksanaan ibadah bersama sudah dilaksanakan. Contohnya, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, seluruh siswa yang tidak berhalangan diharuskan untuk melaksanakan sholat duha di lantai atas gedung SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Poin B yaitu tadarus. Tadarus dilaksanakan 20 menit sebelum KBM dimulai. Poin C, penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah sesuai dengan hari yang sudah ditentukan oleh sekolah. Misalnya hari Senin, peserta didik harus serentak memakai seragam OSIS. Poin D, anjuran memanfaatkan waktu. Siswa dianjurkan untuk memanfaatkan waktu kosong dengan melakukan kegiatan yang positif, seperti membaca di perpus, membaca Quran, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu kegiatan berbaris sebelum memasuki kelas. Tidak ada kegiatan berbaris sebelum memasuki kelas. Siswa langsung masuk ke kelas dan tadarus 20 menit. Yang kedelapan, program gerakan cuci tangan. Program gerakan cuci tangan sudah dilaksanakan, bahkan di beberapa titik di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung sudah disediakan wastafel untuk siswa mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan yang mengharuskan mereka untuk mencuci tangan. Yang kesembilan, program pesantren kilat. Program pesantren kilat sudah dilaksanakan di bulan Ramadan. Yang ke-10, program kelas meeting. Program kelas meeting dilaksanakan setelah ujian sekolah selesai. 11. Program kurban. Program kurban sudah dilaksanakan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung setelah Lebaran Idul Adha. Biasanya guru dan siswa menyumbangkan uang untuk kemudian dibelikan hewan sesuai uang yang terkumpul. Kemudian hasil dari hewan kurban tersebut dibagi-bagikan kepada yang tidak mampu. Ke-12, program 5K. Program 5K ini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu poin A, kebersihan. Siswa selalu membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan SMP Al-Azhar itu terlihat bersih. Mencuci tangan menggunakan wastafel yang sudah disediakan, dan juga ketika membersihkan ruangan-ruangan itu ada petugas kebersihan yang membersihkan. Poin B, keamanan. Ada beberapa satpam yang menjaga keamanan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Poin C, ketertiban. Setiap motor yang datang di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung lebih dari pukul 7 pagi, baik itu guru maupun staf, diharuskan mematikan mesin motor agar tidak mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung. Poin D, keindahan. SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung itu terlihat bersih dan rapi sehingga indah untuk dipandang. Poin E, kekeluargaan.
Kekeluargaan itu terasa ketika guru-guru itu menyambut kami dengan sangat baik ketika akan melakukan observasi antara guru dengan siswa, dan semua staf pun baik gitu. Nah, yang ke-13 itu program piket membersihkan kelas setiap hari. Tidak ada program piket membersihkan kelas karena setiap hari itu sudah ada petugas kebersihan yang membersihkan. Ke-14 program zakat. Tidak ada program zakat, tetapi murid-murid itu dilatih untuk berinfak. Yang ke-15 program amal Jumat. Program amal Jumat ini sudah dilaksanakan, yaitu dimintai sodako setiap hari Jumat. Yang ke-16 program pramuka. Program pramuka sudah dilaksanakan setiap hari Jumat. Yang ke-17 kegiatan senam bersama. Kegiatan senam bersama tidak dilaksanakan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung dikarenakan tidak ada lapangan yang luas untuk melakukan kegiatan senam bersama. Pengamatan yang kedua yaitu pengamatan pembiasaan sikap positif pada kegiatan pembelajaran. Pada pengamatan ini terdapat 12 poin yang diamati. Yang pertama, siswa mencium tangan guru atau orang dewasa lainnya. Sudah dilakukan. Siswa mencium tangan ketika bertemu guru atau orang dewasa lainnya. Yang kedua, siswa memperhatikan guru ketika kegiatan belajar dan mengajar. Siswa selalu memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan mengenai materi pembelajaran yang disampaikan. Ketiga, siswa meminta izin untuk keluar kelas. Sudah dilakukan dengan baik oleh siswa ketika ingin keluar kelas, siswa meminta izin kepada guru. Yang keempat, siswa menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Siswa menggunakan bahasa yang sopan dan santun ketika berbicara dengan guru, staf, dan lain sebagainya. Yang kelima, siswa menaati peraturan sekolah. Sudah dilakukan dengan baik oleh siswa dengan tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Yang keenam, siswa jujur dalam mengerjakan tugas. Sudah dilakukan dengan baik oleh siswa. Siswa selalu mengutamakan mengerjakan tugas dengan jujur, baik itu tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya. Yang ketujuh, siswa mandiri di dalam kelas. Siswa sudah mandiri di dalam kelas dengan mengerjakan tugas masing-masing yang diberikan oleh guru tanpa meminta bantuan dari orang lain. Yang kedelapan, siswa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Siswa sudah bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Misalnya mengerjakan PR yang diberikan oleh guru dengan mengumpulkannya tepat waktu. Yang kesembilan, siswa memiliki budaya menjaga kebersihan. Siswa sudah menjaga kebersihan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya dan juga menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan. 10. Praktik bekerja sama. Praktik bekerja sama sudah dilaksanakan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 11. Praktik bekerja sama antara siswa dengan guru. Siswa dengan guru sudah bekerja sama dengan baik itu dalam hal pembelajaran di kelas dan lain sebagainya. Ke-12, praktik bekerja sama antara siswa dengan siswa lainnya. Siswa dengan siswa lainnya sudah bekerja sama dengan baik, yaitu saling membantu, menghargai satu sama lain, dan lain sebagainya. Pengamatan yang ketiga yaitu pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau STOK. Pada pengamatan ini terdapat 7 poin yang diamati. Yang pertama, ada visi dan misi sekolah. Sudah ada visi dan misi sekolah. Tulisan visi dan misi sekolah di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung bisa dilihat di dekat banner, dekat gerbang pintu masuk. Yang kedua, ada sosialisasi visi dan misi sekolah. Sudah ada sosialisasi visi dan misi sekolah. Yang ketiga, ada bagan struktur organisasi sekolah. Sudah ada bagan struktur organisasi sekolah, bisa dilihat di banner dekat gerbang pintu masuk. Yang keempat, ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah. Sudah ada, diberikan langsung oleh kepala sekolah untuk tugas dan masing-masing komponen organisasi sekolah. Kelima, ada sosialisasi program kerja sekolah. Sudah ada, sosialisasi program kerja sekolah dilakukan di awal tahun. Keenam, ada sosialisasi tata tertib sekolah. Sosialisasi tata tertib sekolah ini sudah dilaksanakan juga. Ketujuh, ada sarana dan prasarana sekolah. Sudah ada sarana dan prasarana di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Poin A yaitu 1. Peralatan pendidikan atau media pembelajaran. Papan tulis sudah ada di dalam kelas. Penghapus sudah ada di dalam kelas.
LCD sudah ada di dalam kelas, proyektor sudah di dalam kelas, speaker sudah ada di dalam kelas, televisi biasanya ada di ruang guru atau ruang kepala sekolah, meja sudah ada di dalam kelas, dan kursi sudah ada di dalam kelas. Bahkan di dalam kelas pun sudah ada loker untuk menaruh barang-barang dari siswa. Kedua, buku dan sumber belajar. Buku dan sumber belajar ini sudah ada untuk dipakai pada saat pembelajaran berlangsung. Ketiga, bahan habis pakai, sudah tersedia bahan habis pakai, misalnya spidol dan lain sebagainya. Poin B, prasarana. Prasarana ini sudah tersedia di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yang pertama itu ruang kelas. Ruang kelas lantai 1 itu ada kelas 9A sampai G, lantai 2 kelas 8A sampai H, dan lantai 3 kelas 7A sampai H. Yang kedua itu ada ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah itu ada di lantai 1. Yang ketiga ada ruang guru ada di lantai 2. Ruang tata usaha ada di lantai 1. Yang kelima ruang perpustakaan ada di lantai 2. Yang keenam sekolah olahraga itu ada di lantai 4 ruangannya. Ada buat olahraga di atas. Yang ketujuh UKS ada di lantai 2. Yang kedelapan laboratorium ada di lantai 2. Yang ke-9 tempat ibadah untuk sholat itu ada di lantai 4. Yang ke-10 itu toilet atau kamar mandi sudah ada di setiap lantai, selalu ada kamar mandi. Yang ke-11 itu kantin sudah ada di lantai 4. Pengamatan yang keempat yaitu pengamatan pengelolaan pendidikan. Pada pengamatan ini terdapat 6 poin yang diamati. Yang pertama itu pengelolaan kesiswaan. Pengelolaan kesiswaan sudah berjalan dengan baik di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Dalam pengelolaan kesiswaan ini terdapat beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu tersedia pedoman penerimaan peserta didik baru. Sudah tersedia pedoman penerimaan peserta didik baru. Di SMP Al-Azhar dinamakan Standar Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Yang kedua, tersedianya pedoman orientasi peserta didik baru. Sudah tersedia pedoman orientasi peserta didik baru. Yang ketiga, dilaksanakannya orientasi peserta didik baru. Sudah dilaksanakan orientasi peserta didik baru yang dinamakan dengan MPLS untuk kelas 7. Yang keempat yaitu tersedianya dokumen presensi peserta didik di sekolah. Sudah tersedia di setiap kelas yang diberikan dari pihak sekolah atau tata usaha. Yang kelima itu tersedianya dokumen pelaksanaan organisasi di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Sudah tersedia dokumen pelaksanaan organisasi di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler yang disimpan oleh sekolah dan juga pembina dari setiap ekstrakurikuler. Yang keenam, tersedianya pelayanan untuk peserta didik, yakni bimbingan konseling. Sudah tersedia di sekolah SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, sudah ada bimbingan konseling dan sudah ada gurunya. Yang B itu perpustakaan, sudah ada ruangannya juga perpustakaan. Yang ketiga itu koperasi, sudah ada koperasi. Biasanya peserta didik membeli alat-alat tulis dari situ dan bidang lainnya. Yang ketujuh yaitu tersedianya jadwal piket siswa di kelas. Tidak ada jadwal piket karena siswa-siswa di Al-Azhar tidak membersihkan kelas. Kelas dibersihkan oleh petugas kebersihan. Yang kedelapan itu tersedianya jadwal belajar siswa. Sudah tersedia jadwal belajar siswa, ada yang di kelas, ada juga yang sudah dibagikan oleh siswa. Dibagikan oleh guru kepada siswa. Yang kesembilan itu tersedianya kegiatan kokurikuler di sekolah atau penguatan. Sudah tersedia kegiatan kokurikuler ini, contohnya itu study tour, study banding, dan lain sebagainya. Kedua, pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum ini sudah dilaksanakan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yang pertama itu tersedianya dokumen penunjang kurikulum. Poin A yaitu silabus. Silabus itu menggunakan kurikulum 2013. Setiap guru itu pasti memegang silabus. Yang poin B, RPP menggunakan kurikulum 2013 juga. Dan setiap guru juga pasti menggunakan RPP dan silabus. Yang ketiga itu poin C, jadwal mengajar guru. Jadwal mengajar guru itu setiap guru pasti punya jadwalnya dan bisa juga dilihat di guru piket. Yang poin D, jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Sudah ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler dan setiap pembina itu pasti mengetahui jadwal ekstrakurikulernya masing-masing. Ataupun anak murid atau siswa juga mengetahui jadwal dari kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, pengelolaan personalia.
Sudah ada pengelolaan personalia di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Poin yang pertama yaitu tersedianya daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik. Sudah tersedia daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik di banner dekat pintu gerbang pintu masuk. Yang kedua itu tersedianya daftar urutan kepangkatan tenaga kependidikan. Sudah tersedia daftar urutan kepangkatan tenaga kependidikan di banner dekat gerbang pintu masuk SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yang keempat, pengelolaan keuangan. Sudah ada pengelolaan keuangan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Poin yang pertama yaitu tersedianya papan informasi keuangan. Sudah tersedia papan informasi keuangan sekolah, yaitu ada di ruangan kepala sekolah. Yang kedua, tersedianya sumber pendanaan sekolah. Sudah ada sumber pendanaan sekolah. Ada di ruangan kepala sekolah seperti data, dana BOS, gaji guru, operasional, dan lain sebagainya. Kelima, pengelolaan hubungan masyarakat dengan sekolah. Sudah tersedia pengelolaan hubungan masyarakat dengan sekolah. Poin yang pertama itu tersedianya sistem penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat. Sudah tersedia sistem penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat. Masyarakat itu bisa melihat informasi sekolah atau warga dari sekolah itu bisa melihat informasi-informasi yang ada di SMP Al-Azhar Bandar Lampung melalui Instagram, yaitu di Yayasan Al-Azhar _Lampung, Facebook Al-Azhar, dan nomor telepon 0721 7847 0856 12 087. Poin yang kedua yaitu tersedianya sosialisasi peran serta komite. Sudah tersedia sosialisasi peran serta komite, yakni wali murid bisa datang ke sekolah untuk membicarakan mengenai komite sekolah. Poin yang pertama yaitu tersedianya struktur organisasi komite. Sudah ada struktur organisasi komite. Yang kedua itu tersedianya job description, tugas pokok dan fungsi serta struktur komite sekolah sudah tersedia. Keenam, pengelolaan sarana dan prasarana. Sudah tersedia pengelolaan sarana dan prasarana di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Poin yang pertama yaitu tersedianya daftar inventaris sekolah sudah tersedia. Yang kedua itu tersedianya SOP penggunaan sarana dan prasarana. Sudah tersedia, sudah ada SOP-nya. Pengamatan yang kelima yaitu pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Pada pengamatan ini terdapat 6 poin yang diamati. Yang pertama itu tersedianya tata tertib sekolah. Sudah tersedia tata tertib sekolah bisa dilihat di tembok gedung SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yang kedua tersedianya tata tertib kelas. Sudah tersedia tata tertib kelas bisa dilihat di dalam setiap kelas. Yang ketiga, tersedianya tata tertib untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Sudah tersedia tata tertib untuk tenaga pendidik dan kependidikan bisa dilihat di ruang kepala sekolah dan ruang guru. Yang keempat, tersedianya bimbingan dan konseling di sekolah. Sudah tersedia ruangan bimbingan dan konseling di sekolah, sudah ada gurunya juga, guru BK. Siswa itu bisa melaporkan apa yang sedang dirasakannya atau apa yang terjadi di sekolah tersebut kepada guru BK. Yang kelima, tersedianya wakil bidang kesiswaan di sekolah. Sudah tersedia wakil bidang kesiswaan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang bernama Pak Amin. Yang keenam, tersedianya sanksi pada pelanggar tata tertib. Sudah tersedia hukuman atau sanksi apa yang akan diterima guru, siswa, maupun staf sekolah jika ada yang melanggar tata tertib sekolah. Pengamatan yang keenam yaitu pengamatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Pada pengamatan ini terdapat 5 poin yang diamati. Yang pertama itu tersedianya kegiatan ekstrakurikuler. Sudah tersedia kegiatan ekstrakurikuler di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, yaitu kegiatannya ada pramuka, paskibra, futsal, rohis, English club, seni tari, dan lain sebagainya. Yang kedua, tersedianya jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler. Sudah tersedia jadwal pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang biasa dipegang oleh pembina dari masing-masing ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini dilakukan di hari Jumat. Adanya pembinaan ekstrakurikuler. Sudah ada pembinaan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh pembina dan pelatih masing-masing ekstrakurikuler. Yang keempat, adanya guru yang menjadi pembina ekstrakurikuler.
masing-masing ekstrakurikuler sudah ada guru yang menjadi pembina. Yang kelima, setiap siswa itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Setiap siswa wajib untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler minimal 2 dan pramuka merupakan kegiatan wajib. Pengamatan ketujuh yaitu pengamatan kegiatan kokurikuler di sekolah. Pada pengamatan ini terdapat 5 poin yang diamati. Yang pertama, tersedianya kegiatan kokurikuler. Sudah dilaksanakan kegiatan kokurikuler, contohnya kegiatan study tour, study banding, dan lain sebagainya. Yang kedua, tersedianya jadwal pelaksanaan kokurikuler. Sudah tersedia jadwal pelaksanaan kokurikuler, misalnya kegiatan study tour yang dilaksanakan setahun sekali di bulan November. Yang ketiga, adanya pembinaan kokurikuler. Sudah ada pembinaan sebelum dilaksanakannya kegiatan kokurikuler. Yang keempat, adanya guru yang menjadi pembina kokurikuler. Sudah ada perwakilan guru dari SMP 3 Al-Azhar Bandar Lampung yang menjadi pembina kegiatan kokurikuler. Yang kelima, setiap siswa mengikuti kegiatan kokurikuler. Setiap siswa itu mengikuti kegiatan kokurikuler terutama untuk kelas 9. Pengamatan yang ke-8 yaitu pengamatan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan kompetensi profesional. Pada pengamatan ini terdapat 16 poin yang diamati. Yang pertama itu guru memiliki kemampuan manajemen kelas. Guru sudah memiliki kemampuan manajemen kelas yang sangat baik. Waktu saya melakukan observasi di sana dan masuk kelas yang diajar oleh Pak Wagino sudah melakukan manajemen kelas dengan baik. Pak Wagino selalu berusaha agar kelas itu tetap kondusif ketika proses pembelajaran berlangsung. Kedua, menggunakan kurikulum standar nasional. Di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung sudah menggunakan kurikulum standar nasional, yaitu kurikulum 2013. Yang ketiga, guru sudah menyusun RPP sebelum mengajar. Guru sudah menyusun RPP sebelum mengajar di kelas. RPP disesuaikan dengan mata pelajaran. Yang keempat, guru sudah menguasai materi dengan baik. Guru di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, khususnya yang saya observasi, yakni pembelajaran Pak Wagino, pembelajaran PAI, Pak Wagino sudah menguasai materi dengan sangat baik. Misalnya waktu itu Pak Wagino, guru PAI di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung sedang menjelaskan materi tentang ibadah apa saja yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Kelima, guru memiliki keterampilan menyusun metode pembelajaran. Guru sudah memiliki keterampilan yang sangat baik dalam menyusun metode apa yang cocok digunakan untuk pembelajaran di kelas, sesuaikan dengan materi pembelajarannya dan disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Yang keenam, guru menyampaikan materi dengan baik. Guru sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Waktu itu Pak Wagino menjelaskan mengenai ibadah apa saja yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Pak Wagino menjelaskan bahwa ada beberapa amalan yang harus dilakukan di bulan Ramadan, seperti sholat 5 waktu, membaca Quran, dan lain sebagainya. Ketujuh, guru mengalokasikan waktu pembelajaran secara efektif. Guru sudah tepat waktu saat masuk kelas dan guru juga memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin saat pembelajaran berlangsung agar siswa mengerti dengan apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedelapan, guru sudah menerapkan pembelajaran student-centered. Guru sudah menerapkan pembelajaran student-centered di mana proses pembelajarannya itu berpusat pada siswa. 9. Guru menggunakan media sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Guru sudah menggunakan media dalam pembelajaran, misalnya media PowerPoint untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. 10. Guru menggunakan media pembelajaran yang baik dan efektif. Guru sudah menggunakan media pembelajaran yang baik dan efektif agar siswa itu lebih aktif dan semangat dalam belajar. Yang ke-11, guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Guru mengizinkan siswa untuk bertanya mengenai materi yang sedang dipelajari, dan siswa pun menanyakan hal-hal yang belum dipahami terkait materi yang diajarkan, lalu guru akan menjawab pertanyaan dari siswa tersebut. Yang ke-12, kegiatan pembelajaran yang interaktif.
Kegiatan pembelajaran sangat interaktif antara guru dan siswa. Siswa menanya kepada guru dan guru pun menjawab semua pertanyaan dari siswa mengenai materi yang diajarkan. Yang ke-13, guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Guru sudah mengaitkan materi ibadah yang akan dilakukan di saat bulan Ramadan dengan keadaan pada waktu itu yang akan menyambut bulan suci Ramadan. 14. Adanya evaluasi di akhir pembelajaran. Guru sudah melaksanakan evaluasi seperti memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa terkait pembelajaran yang dipelajari. 15. Guru memberikan motivasi kepada siswa. Guru sudah memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat dalam belajar dan aktif dalam belajar. Yang ke-16, guru menggunakan sarana dan prasarana penunjang. Guru menggunakan sarana dan prasarana penunjang hanya pada kegiatan pembelajaran tertentu, misalnya menggunakan laboratorium ketika ada pembelajaran yang mengharuskan untuk praktek. Pengamatan yang ke-9 yaitu pengamatan kompetensi dasar pedagogik guru. Pada pengamatan ini terdapat 5 poin yang diamati. Yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didik dari aspek moral, fisik, sosial, kultur, emosional, dan intelektual. Guru sudah sangat memahami masing-masing karakteristik dari setiap peserta didik yang diajarkannya, mulai dari aspek moralnya, fisik, sosial, kultur, emosional, dan juga intelektual. Yang kedua, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Pastinya guru sudah menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik untuk diajarkan kepada peserta didik. 3. Membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Sebelum memulai pembelajaran, guru sudah membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang diajarkannya. Yang keempat, membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, aktif, menyenangkan, dan student-centered. Guru sudah membuat perencanaan pembelajaran yang pastinya sesuai dengan karakteristik siswa, yaitu yang aktif, menyenangkan, dan student-centered, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih aktif dan lebih hidup. Yang kelima yaitu melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Guru sudah melaksanakan pembelajaran yang inovatif di kelas. Pengamatan ke-10 yaitu pengamatan kompetensi dasar kepribadian. Dalam pengamatan ini terdapat 4 poin yang diamati, yaitu poin pertama, penampilan fisik. Penampilan fisik meliputi kerapihan, kebersihan, keselarasan dalam berpakaian. Guru-guru di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung memakai seragam kerja dengan sangat rapi dan juga bersih. Jika di hari Rabu memakai seragam yang sama yaitu hitam dan putih, dan ada juga seragam batik khusus guru SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 2. Sikap keseharian meliputi jujur, sabar, rendah hati, dan menjadi teladan yang baik. Guru-guru di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung memiliki sikap yang jujur dalam bertindak, sabar dalam menghadapi siswa-siswanya, rendah hati ketika menghadapi orang baru, karena ketika kelompok saya datang ke sana, guru-guru sangat baik, sangat mau membimbing kami untuk bisa melakukan observasi sekolah di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Terakhir yaitu menjadi teladan yang baik. Guru dapat dijadikan teladan yang baik karena kerendahan hatinya, karena kesabarannya, karena kejujurannya, dan karena kebaikannya menerima kami juga dengan sangat baik di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yang ketiga yaitu menunjukkan etos kerja yang meliputi bertanggung jawab. Pastinya guru-guru di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yaitu selanjutnya rasa bangga menjadi seorang guru, pastinya sangat bangga menjadi seorang guru yang dapat digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Selanjutnya percaya diri. Guru sangat percaya diri saat menyampaikan materi pembelajaran yang akan diajarkannya di dalam kelas kepada murid-muridnya. Yang keempat, menjunjung tinggi kode etik guru. Guru di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung sangat menjunjung tinggi kode etik guru.
melakukan hal-hal yang diperbolehkan dalam kode etik guru dan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam kode etik guru. Pengamatan yang ke-11 yaitu pengamatan kompetensi dasar sosial. Dalam pengamatan ini terdapat 5 poin yang diamati. Yang pertama yaitu berkomunikasi secara efektif dengan siswa. Guru dapat berkomunikasi secara efektif dengan siswa. Guru bisa ngobrol dengan siswa, berinteraksi dengan baik di kelas, mengajarkan siswa dengan baik juga. Selanjutnya yaitu guru dengan rekan sejawat. Guru dengan rekan sejawat saling menghargai satu sama lain, menghormati, berkomunikasi dengan baik, dengan bahasa yang sopan dan santun. Selanjutnya yaitu guru berkomunikasi secara efektif dengan atasan. Guru sangat menghormati atasan dengan baik dan juga berkomunikasi secara sopan dan santun kepada atasan. Selanjutnya yaitu guru berkomunikasi dengan tenaga kependidikan atau karyawan. Guru juga berkomunikasi secara efektif dengan tenaga kependidikan atau karyawan yang bekerja di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Kedua, guru memiliki hubungan yang baik dengan siswa. Guru sangat menyayangi siswa dan juga siswa juga sangat menyayangi guru. Oleh karena itu terjalinnya hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Selanjutnya, guru memiliki hubungan yang baik juga dengan rekan sejawat. Guru saling menghormati dan juga saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, guru memiliki hubungan yang baik dengan atasan. Guru sangat menghargai dan menghormati atasan. Begitupun sebaliknya, atasan juga sangat menghargai guru-guru di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu guru memiliki hubungan yang baik dengan tenaga kependidikan atau karyawan. Guru juga saling menghormati antara guru dan tenaga kependidikan atau karyawan yang ada di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Selanjutnya yang ketiga, menjadi anggota PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGI, Ikatan Guru Indonesia. Semua guru di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung sudah menjadi anggota PGRI atau IGI, bahkan semua guru mengikuti selalu upacara PGRI bersama-sama. Keempat, beradaptasi dengan lingkungan tempat mengajar. Guru dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan mereka mengajar, yaitu di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yang kelima, memiliki hubungan yang baik dengan orang tua siswa melalui grup WhatsApp atau komite. Setiap guru di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung itu sangat berhubungan baik dengan orang tua, biasanya melalui grup WhatsApp. Guru-guru membuat grup WhatsApp yang di dalamnya ada orang tua, jadi orang tua itu bisa mengetahui apa aja yang dilakukan anaknya di sekolah. Jika ada masalah, guru juga bisa langsung berkomunikasi dengan orang tua dari murid tersebut. Selanjutnya, saya melampirkan beberapa dokumentasi kegiatan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.